Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat. sehat Pak. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan ketika memulai suatu pekerjaan, makanya diawali dengan apa ya? Berdoa. Bismillah, berdoa. Biar apa? Biar kegiatan kita itu senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini sebelum pelajaran dimulai, kami mohon kepada Mas Nurdianto untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Kepada Mas Nurdianto kami persilakan, monggo Mas. Terima kasih Pak. Ayo teman-teman, kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah, kegiatan yang akan Pak Kasmuri sampaikan dari awal sampai akhir nanti sampaikan. Baik anak-anak, sebelum kegiatan mulai ya, maka Pak Kasmuri akan mengabsen dulu ya hari ini. Hari ini hari apa ya anak-anak? Kamis. Hari Kamis. Pak. Alhamdulillah hari Kamis. Hari Kamis Pak. Kamis ya, semangat ya. Maka saya absen dulu. Mas ya. Mas Ari ya. Hadir. Mas Arif Hadir. hadir. Mbak Deska. Halo Mbak Deska. Oh, iya. Mbak Fitri Widiatun. Mas Imam Nurlela. Hadir ya. Mas Arum. Hadir, Pak. Iya. Mbak Aziza. Hadir Pak. Mas Nurdianto. Hadir Pak. Mbak Rupiah. Hadir. Mbak Ruwanti. Hadir Pak. Mbak Nur Aina. Mana ya? Mbak Nur Aina itu nggak hari ini teman-teman? Tadi masuk. Oh, tadi masuk apa izin ke belakang ya? Kemudian Mbak Sukati. Hadir Pak. Terakhir Mbak Tumatun. Ye, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk merefresh sebelum materi akan disampaikan ya. Marilah kita memulai dengan kegiatan yang menyenangkan dulu ya. Kita akan bermain dengan tepuk tangan. Pasti ngasih contoh dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus ya. Ayo kita mulai bareng-bareng. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, Fokus. mulai dengan bacaan basmalah doa dan kita tepuk pikiran kita jadi fresh. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kegiatan materi pada bab 4 ini akan dimulai, Pak Kasmuri ingin mengingatkan kembali apakah kalian anak-anak masih ingat waktu pembelajaran sebelumnya, yaitu bab 3 tentang apa ya? Iman kepada kitab Allah. Ya. Pak Kasmuri tanya, kitab yang kita imani itu ada berapa coba anak-anak? Pak Kasmuri nanya dulu kepada Mas Arif. Ada 4 Pak Guru. Gimana Pak Mas? Ada 4. Ada 4. Nih, sebutkan dua dulu Mas Arif. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur. Kemudian yang ketiga dan keempat, tolong bantu Mbak Ruwanti.
kitab Injil dan Al-Quran. Itu adalah salah satu kewajiban kita seorang beriman untuk mengimani kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menyimpulkan, biar tidak ingat juga, bahwa kitab Zabur itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, ya. Kemudian Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Khatamul Anbiya, yaitu para nabi. Siapakah dia? Al-Quran diturunkan kepada nabi siapa? Anak-anakku, Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. mengingatkan jangan sampai pertemuan kali ini kemudian pelajaran selanjutnya dilupakan, ya anak-anak. Kemudian pada bab yang keempat ini saya ingin menyampaikan tentang pengertian amanah. Pengertian apa? Pengertian amanah. Gambarnya nggak ada, Bro. Gimana? Gambarnya nggak kelihatan. PPT-nya Pak Guru. Pencet ya. Ntar ulang lagi. Ini sudah muncul ya. Lanjut. Oke. Pak Kasburi ngasih gambaran ya. Andi ya diberikan uang oleh ibunya untuk diserahkan atau untuk membayar uang SPP di sekolahnya ya. Kemudian Mas Andi itu ya setelah nyampe di sekolahan itu langsung menyerahkan SPP atau sahrianya kepada ibu wali kelasnya ya. Jadi dengan pengertian atau cerita yang tadi saya katakan, satu orang yang amanah ya. Kenapa? Karena menyampaikan sesuatu titipan dari orang tuanya kepada Guru. ya, menyampaikan, tidak buat jajan. Kemudian pengertian amanah ya. Jadi amanah itu adalah salah artinya apa ya, anak-anak? Akhlak yang baik, akhlak yang baik, dan itu juga harus kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhlak terpuji ini, amanah ini adalah salah satu sifat wajib bagi Rasul. Kalau kita melihat sejarah ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ya gelar Al-Amin ya, diberikan gelar Al-Amin karena apa? Karena Rasulullah SAW pada waktu itu adalah orang yang dapat dipercaya di kota Mekah. Kenapa? Rasulullah tidak PPT-nya belum muncul. ya, tidak berbohong kepada penduduk saat itu. Makanya Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya Gambarnya belum muncul Pak Guru. dipercaya. Sudah Pak? Belum. Belum ya, sebentar. Belum muncul Pak Guru. Terus sudah diklik ininya ya, PPT. Screen share.
Lanjut. Oke. Amanah itu ada berapa, Pak? Contoh amanah. Contoh amanah itu ada 3, Ibu, yaitu amanah kepada diri sendiri, amanah kepada Allah, dan amanah kepada sesama. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama tadi pengertian amanah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, dalil tentang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perbuatan amanah, ya. Yang pertama adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan, ya, terangkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 bahwa innallaha ya'murukum an ta'uddul amanati ila ahliha, ya. Jadi, sebentar lagi waktunya pulang. bentar. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang menerimanya. Jadi jelas sekali kita tidak boleh menyembunyikan amanah yang sudah dipercayakan kepada kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan, ya, dalam kehidupan sehari-hari untuk mencerminkan amanah, ya. Yang pertama, sebagai seorang siswa, ya, mengerjakan PR serta tugas yang diberikan guru dengan sebaik mungkin, ya. Kemudian yang kedua, menjalankan piket di rumah ataupun di kelas dengan baik. Kemudian yang ketiga, menepati semua janji yang telah diucapkan. Itu adalah contoh-contoh membiasakan diri berperilaku baik, dalam kehidupan sehari-hari, berperilaku amanah. Kemudian nanti akan saya kasih tugas pada anak-anak semuanya, ya. Nanti ditulis, ya, dicatat di buku. Yang pertama, nanti kalian, ya, anak-anak semuanya untuk mencari hikmah, ya, hikmah buat amanah, ya, seperti apa. Biar nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas, ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini kita paham apa itu tadi saya sebutkan pengertian amanah, ya. Kesimpulannya adalah amanah dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, dalil kita diperintahkan oleh Allah, ya, tentang amanah adalah dalam Quran surat ayat 58. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa barokah dan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Itu dari saya. Sebelum saya tutup, pada Fijriyatun, ya, Mbak Fijri untuk menutup doa, ya. Monggo, Mbak Fijri. Suaranya nggak ada, Mbak Fijri. Jadi mute dulu. Monggo Mas Nurdianto dipimpin. Di mute lagi itu. Pak. Ya, teman-teman, kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ditutup, ya, pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya dulu.